Halo teman-teman, jadi hari ini gue pengen cerita dari Yohanes 6. Gue yakin kebanyakan dari kalian pasti sering denger cerita dari Yohanes 6. Soalnya Yohanes 6 adalah tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Tapi gue yakin banyak dari kalian pasti belum pernah denger akhir dari cerita Yohanes 6 ini. Karena entah mengapa di gereja-gereja jarang banget dibicarain. Gue sendiri pun pertama kali dengernya tuh beberapa tahun yang lalu pas gue di Amerika. Dan pas gue denger, gue bener-bener shock banget ternyata endingnya kayak gini. Dan gue merasa bahwa sebenarnya Yohanes 6 ini adalah yang terpenting itu bagian akhirnya gitu, bukan bagian awalnya. Jadi hari ini gue bakal share ke kalian apa sih sebenarnya inti cerita dari Yohanes 6. Oke, gue recap ya, mulai dari awal. Yohanes 6 adalah tentang Tuhan Yesus yang lagi diikutin sama 5.000 orang. Dan habis itu 5.000 orang ini gak bawa makanan, gak bawa bekal. Jadi Tuhan Yesus nanya ke murid-muridnya, kita punya makanan gak buat 5.000 orang ini? Murid-murid Tuhan Yesus bilang ini, murid-murid Tuhan Yesus ini bilang mereka gak punya makanan. Jadi mereka bilang, oh tapi ada seorang anak kecil, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Oke, Tuhan Yesus bilang, kasih ke gua sini. Habis itu Tuhan Yesus mengucap syukur, Tuhan Yesus mengucap berkat, dibagiin ke murid-muridnya, terus disalurin ke 5.000 orang ini. Mukjizat terjadi. 5.000 orang bisa kenyang menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu ceritanya dilanjutkan dengan Tuhan Yesus yang kayak berpisah sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang murid-muridnya duluan aja naik kapal, ntar Tuhan Yesus nyusul. Ya udah, murid-muridnya udah lagi naik kapal, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul jalan di atas air. Murid-muridnya semuanya panik, teriak-teriak, hantu, hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang, santai, ini gua, Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus bilang, kalau itu memang engkau Tuhan, panggil aku untuk jalan di atas air. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, oke, ayo kemari Petrus. Petrus keluar dari kapal, Petrus jalan di atas air. Tetapi habis itu Petrus mulai goyah karena angin ribut sama ombak segala macam, dia mulai tenggelam. Terus Tuhan Yesus bilang, aduh Petrus, kamu kenapa gak percaya? Tuhan Yesus bantu angkat Petrus, naik lagi ke atas kapal. Habis itu cerita selanjutnya, balik lagi ke cerita 5.000 orang ini. Mereka sadar kalau Tuhan Yesus udah hilang dari antara mereka. Jadi mereka cari tuh Tuhan Yesus. Mereka sampai pindah kota. Akhirnya mereka ketemu Tuhan Yesus. Setelah ketemu, mereka bilang ke Tuhan Yesus, Guru, dari mana sajakah engkau? Mungkin kita pikir, oke, orang-orang ini udah niat, mereka sampai pindah kota buat cari Tuhan Yesus. Harusnya sih Tuhan Yesus bakal puji mereka ya. Tuhan Yesus bilang, great job, kalian udah cari gua, kalian udah niat banget. Oke deh, gua kasih berkat lagi. Mungkin kita mikir kayak gitu, tapi ternyata itu bukanlah yang terjadi. Setelah mereka menemukan Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus mengatakan, Kukatakan sesungguhnya kepadamu, engkau mencariku bukan karena engkau telah melihat tanda-tanda dariku, namun karena engkau telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Tetapi carilah roti yang berasal dari surga, yang barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan pernah binasa, tetapi menerima kehidupan yang kekal. Lalu Tuhan Yesus sepanjang 1 halaman penuh membicarakan bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga tersebut. Tuhan Yesus mau bilang bahwa dia ngerti hati orang-orang ini. Mereka cari Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus, tetapi karena apa yang Tuhan Yesus bisa berikan pada mereka, aka roti, atau bisa dibilang berkat-berkat. Tuhan Yesus bilang, jangan cari berkat-berkat dunia ini yang bakal bisa binasa kapanpun. Tapi carilah roti dari surga yang gak akan pernah binasa, yang barang siapa makan daripadanya gak akan pernah lapar lagi, yang akan beroleh kehidupan kekal. Dan dia bilang, dialah roti yang dari surga tersebut. Jangan cari berkat-berkat dunia, tapi carilah Tuhan Yesus. Kalau misalnya ikut Tuhan, jangan ikut karena ingin berkat-berkat Tuhan, tapi ikut karena ingin Tuhan, karena ingin pengenalan akan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus mau coba sampaikan untuk orang-orang ini. Dan ini bagian menariknya, bagian terakhir. Alkitab menuliskan begini. Banyak di antara orang yang mengikuti Yesus mengatakan, ajaran ini keras. Siapakah yang dapat mendengarkannya? Lalu Alkitab menulis, sejak dari itu, banyak di antara pengikut Kristus, banyak di antara pengikut Yesus yang mengundurkan diri
dan tidak lagi mengikutinya. Wow. Pas gue baca, gue bener terkejut banget. Kayak gue bener nggak pernah tahu. Ternyata 5.000 orang yang dapat 5 roti dan 2 ikan di awal tersebut, pada akhirnya banyak yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa yang kau cari salah, yang kau cari adalah roti dunia ini, yang kau cari adalah roti dunia yang dapat aku beri, yang kalian cari adalah berkat-berkat yang dapat aku beri, tapi yang kalian cari bukanlah diriku. Terus Tuhan Yesus bilang, yang kalian harus cari itu diriku, bukan berkat-berkat ini. Dan ketika orang-orang mendengar ini, justru orang-orang meninggalkan Yesus. Dan jujur aja, ini yang seringkali terjadi di gereja-gereja dan di antara orang Kristen. Mereka pikir kalau mereka ikut Tuhan Yesus, yang akan mereka dapatkan adalah berkat-berkat, adalah kekayaan, kesuksesan, kesehatan, kesembuhan, atau kehidupan enak. Tapi Tuhan Yesus mau bilang bahwa jangan cari itu, jangan cari gua untuk kesembuhan, jangan cari gua untuk kesuksesan, jangan cari gua untuk sebuah kehidupan yang enak. Justru yang Tuhan Yesus janjiin adalah, jika engkau mengikut aku, kau harus memikul salibmu. Jika engkau mengikut aku, jangan kaget kalau dunia membenci kamu. Karena dunia membenci aku terlebih dahulu. Jangan kaget kalau dunia menganiaya kamu. Karena mereka gak suka dengan jalan Tuhan Yesus. Oh ya, gue pengen bilang bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bisa memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus bisa memberikan kesuksesan. Tuhan Yesus kadang-kadang memberikan itu, tapi itu bukanlah suatu inti utama dari kekristenan gitu. Inti kekristenan adalah mengikut Yesus untuk Yesus Kristus itu sendiri gitu, bukan untuk berkat-berkatnya. Gue pengen kalian mengerti itu. Dan itu adalah yang Tuhan Yesus mau coba sampein. Dan yang menariknya, setelah orang banyak ini meninggalkan Yesus, Tuhan Yesus nggak ngemis. Tuhan Yesus nggak bilang stop, balik please, balik. Gimana kalau gue kasih diri gue plus roti yang kalian cari? Gimana kalau gue kasih gue plus berkat-berkat gue? Gimana kalau gue kasih gue plus kesuksesan atau gue plus kesehatan? Apakah kalian masih mau ikut aku? Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Ketika Tuhan Yesus bilang yang harusnya kalian cari adalah diriku dan bukan kesuksesan atau kesembuhan daripadaku, dan itu membuat orang-orang pergi. Tuhan Yesus nggak ngemis. Tuhan Yesus justru, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan Yesus justru menoleh ke ke-12 muridnya, dan Tuhan Yesus bilang, apakah kalian juga nggak akan pergi seperti mereka? Tuhan Yesus malah nantangin yang masih tersisa. Tuhan Yesus bilang, apakah kalian masih berpikir bahwa aku layak untuk diikuti? Dan Petrus bilang, engkaulah Tuhan, kemanakah lagi kami harus pergi? Petrus ngerti. Tuhan Yesus bilang, harta sorgawi bagaikan sebuah harta yang tertimbun di dalam tanah, di mana ketika seorang menemukannya, dia langsung berlari dan menjual semua yang dia punya untuk membeli tanah ini. Karena ada sebuah harta yang begitu luar biasa di tanah ini, yang jauh lebih berharga dari semua yang dia punya. Dan harta surgawi itu adalah Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa surga tidak dimulai ketika kita meninggal dan masuk ke dalam surga. Surga dimulai ketika kita mengenal siapa Yesus Kristus. Harta kekristenan yang gak akan pernah bisa diambil oleh siapapun ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan berkat-berkat dari Tuhan Yesus, bukan kesuksesan dari Tuhan, bukan kesembuhan dari Tuhan. Itu bisa Tuhan Yesus berikan, tapi itu bukanlah harta kekristenan yang sungguhnya. Harta kekristenan yang sungguhnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dimana ketika kita memiliki Tuhan Yesus, ketika kita mengerti bahwa harta kita yang sungguhnya ada dalam Tuhan Yesus, mau kita sakit, mau kita sehat, kita tetap memuji Tuhan. Mau kita lagi dalam keadaan banyak duit, mau gak ada duit, kita tetap memuji Tuhan. Makanya gue sering sedih ketika gue ngelihat bahwa banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, banyak Kristen yang ngedumel. Mereka bilang, Tuhan jahat, Tuhan gak baik. Kok aku masih belum diberkati, kok keadaan ekonomiku masih jelek, padahal aku udah baca Alkitab, padahal aku udah berdoa. Kok aku masih sakit, padahal aku udah berdoa. Gue pengen bilang bahwa kalau kalian ngerti gitu, kalian kenal siapa Tuhan Yesus, mau kalian sakit, mau kalian sehat, mau kalian dalam keadaan apapun, kalian bisa mengatakan bahwa aku bersuka cita karena aku memiliki harta surgawi, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Paulus di dalam penjara bisa tetap bersuka cita, malah neguhin Timotius, neguhin jemaat-jemaat di gereja-gereja lain? Kok bisa? Karena Paulus bilang, for me to live
is Christ and to die is gain. Paulus bilang bahwa harta dia dalam Yesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Harta kekristenan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan di dalam sebuah berkat kesuksesan, bukan dalam sebuah berkat kesehatan atau kehidupan nyaman. Itu bukanlah yang Tuhan Yesus janjikan. Dan itulah keseluruhan dari cerita Yohanes 6 ini. Dan kalau kalian suka atau terberkati melalui video hari ini, tolong bantu share, like, dan subscribe. Dan gue berharap semoga video ini bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan ya itu aja buat sharing gue hari ini. Have a nice day and God bless. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan.
Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Ketika senja tiba, murid-murid Yesus turun ke danau, naik ke perahu dan menyeberangi danau menuju Kapernaum. Hari mulai malam. Tetapi Yesus belum juga menemui mereka. Sementara itu air mulai bergelora karena angin kencang. Para murid sudah berlayar sekitar 5 atau 6 kilometer ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ia mendekati perahu dan mereka ketakutan. Jangan takut. Ini aku. Dengan senang hati mereka menyambutnya ke dalam perahu. Dan saat itu juga perahu itu sampai di tempat yang mereka tuju. Keesokan harinya, orang banyak yang masih ada di seberang danau menyadari bahwa tadinya hanya ada satu perahu di sana. Mereka tahu bahwa murid-murid Yesus sudah berangkat dengan perahu itu, sedangkan Yesus tidak ikut. Beberapa perahu yang datang dari Tiberias berlabuh di dekat tempat orang-orang itu makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur. Ketika mereka melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak ada di situ, mereka naik perahu itu dan pergi ke Kapernaum untuk mencarinya. Ketika mereka melihat Yesus di seberang danau, mereka berkata kepadanya, "Guru, kapan engkau tiba di sini?" Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaibanku. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu karena Allah Bapanya telah menyematkan izin atasnya. Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah? Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya. Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan supaya kami melihat dan percaya engkau? Apa yang akan kau lakukan? Nenek moyang kami makan roti di padang gurun. Seperti tertulis dalam Alkitab, Ia memberi mereka makan roti dari surga. Aku berkata yang sesungguhnya. Yang diberikan Musa kepada kalian bukan roti dari surga. Bapakkulah yang memberi roti dari surga yang sesungguhnya. Sebab roti yang diberikan Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Akulah roti kehidupan.
Mereka yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tapi walaupun sudah melihatku, kalian tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang padaku. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa aku tidak boleh kehilangan satupun dari mereka yang diberikan kepadaku, dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapakku adalah agar semua yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Orang-orang mulai menggerutu terhadapnya karena ia berkata, "Aku adalah roti yang diturunkan dari surga." Orang ini adalah Yesus, putra dari Yusuf. Benar kan? Kita kenal dengan bapak dan ibunya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga? Berhentilah menggerutu di antara kalian. Tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika Bapa yang mengutus aku tidak membawa dia kepadaku. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Para nabi menulis, setiap orang akan diajarkan oleh Allah. Semua orang yang mendengar Bapa dan belajar dari Dia datang kepadaku. Ini tidak berarti ada orang yang sudah melihat Bapa. Yang sudah pernah melihat Bapa hanya Dia yang datang dari Allah. Aku berkata yang sesungguhnya. Dia yang percaya akan beroleh hidup kekal. Jangan percaya istriku. Akulah roti kehidupan. Nenek moyang kalian makan roti di padang gurun, namun mereka mati. Tapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang memakannya tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Mendengar itu mereka mulai bertengkar satu sama lain. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya. Jika kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena Dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Yesus mengatakan itu ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Banyak di antara para pengikutnya mendengar dan berkata, "Ajaran ini terlalu sulit. Siapa yang dapat menerimanya?" Yesus mengetahui bahwa mereka menggerutu tentang hal itu. Apakah itu yang membuat kalian ingin menyerah? Seandainya kalian harus menyaksikan anak manusia naik kembali ke tempatnya semula. Yang memberi hidup adalah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Sabda yang kusampaikan pada kalian adalah sabda roh Allah yang memberi hidup. Namun ada beberapa orang yang tidak percaya. Sejak awal Yesus sudah tahu siapa saja yang tidak percaya.
dan siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya aku berkata kepada kalian, tidak seorang pun bisa datang padaku jika Bapa tidak memungkinkannya melakukan hal itu. Mulai saat itu banyak pengikut Yesus meninggalkannya dan tidak mau mengikutinya lagi. Dan kalian, apakah kalian juga akan pergi? Tuhan, pada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi kami hidup kekal. Sekarang kami percaya dan mengerti bahwa Engkau utusan suci yang datang dari Allah. Aku memilih kalian ber-12. Begitu kan? Namun salah satunya adalah setan. Yang ia maksud adalah Yudas, putra Simon Iskariot. Sebab Yudas, walaupun adalah salah satu dari ke-12 murid, dia akan mengkhianatinya.